Jawa. Iya, Saya Jawa. makan liwet. Apa itu tante? Ada makan liwet. Memang nggak terlalu banyak karena kan memang kita masih brunch kan nih ya, nggak mungkin kita makan terlalu banyak. Meski sederhana, nasi liwet tuh istimewa loh foodies. Nasi liwet itu merupakan simbol kebersamaan dan kekeluargaan. Pas banget lah ya buat disajikan di acara pernikahan, biar mantennya selalu bersama gitu, asik. Makan kari laksa. Menunya tadi laksa ya, sama-sama Bapak Presiden tadi. Kebetulan saya dampingi Bapak Presiden. Menunya sama dengan Bapak Presiden tadi. Ya makanannya pasti enak lah. Dibandingkan dengan dulu waktu saya jadi sopir angkot ini lebih enak. Nah foodies, ngomongin soal makanan lagi nih, kari laksa kan termasuk makanan peranakan Melayu dan Tiongkok ya. Jadi nggak sekedar makanan, kari laksa juga menjadi simbol harmoni. Laksa yang artinya banyak juga menjadi doa supaya rezekinya melimpah untuk kedua mempelai. Amin. Makanannya enak tapi belum sempat makan karena salam-salaman. Tadi saya cuma makan sate ayam aja. Tadi cuma makan sacet doang, habis itu cabut. Hah? Ada banyak banget makanan, minum doang, habis itu kita cabut, nggak lama gitu. Meski nggak ikut cobain aneka makanan, yang penting doanya lah ya. So foodies, itu tadi beberapa menu yang di-spill sama tamu-tamu undangan yang hadir. Kira-kira habis ini foodies yang nonton pengen nggak cobain menu yang mana gitu ya kan? Tetap saksikan Makan Receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Foodies, in this economy, percaya nggak ada yang jual mie Aceh cuma Rp3.000? Waduh, ini beneran cari cuan atau jangan-jangan CEO yang menyamar nih? Ini jujur ya Foodies ya, dari tadi ini orang yang datang tuh nggak berhenti-berhenti. Padahal ini baru buka Foodies. Ini harga 3.000. 3.000 seberapa sih Kak? Tengokin lah Kak, tunjukin Kak, tolong. Coba 3.000. Ini kalian lihat Foodies, 3.000 seberapa banyak? Jualannya cuma mie Aceh, tapi kalau Foodies beruntung nih datang pas awal-awal baru buka, bisa juga sekalian icip mie tiao atau kue tiao goreng selama persediaan masih ada. Yes, siapa cepat yang dapat. Makanya scan QR code di layar tuh Foodies biar bisa curi start untuk kepoin lokasinya ya. Soalnya lapaknya tuh emang suka pindah-pindah gitu. Jangan salah hari, oke Foodies? Nah saking ramai dan auto diserbu tiap baru buka, masaknya pun kayak begini nih Foodies. Nggak pakai cicil-cicil, tapi langsung satu kuali full. Dalam sehari bisa ludes 100 kg mie loh. Wah, dahsyat guys. Aku mau cari mangsa siapa yang mau aku ajak makan mie Aceh harga 3.000-an ini. Makasih kakak-kakak, semangat jualannya. Kebetulan pasarnya ini deket sama lapangan. Jadi kita mau ajak anak-anak yang lagi main bola. Halo. Iya, halo Kak. Mari. Tendang balik lah. Tendang balik. Aku tadi ya abis jalan-jalan situ di Pajak. Tadi aku lihat ada mie Aceh. Udah pernah nyobain belum? Belum pernah nyobain? Belum. Parah kali kalian. Parah kali Foodies. Ya. Lapangannya di sini, latihannya di sini, tapi belum pernah nyobain mie Aceh. Makanya ya, ini karena aku belinya banyak. Aku belinya banyak. Belum dikasih, enak aja kau. Kau pikir segampang itu ngasihnya? Enak aja. Ih, bagus lagunya. Coba lagi. Tak segampang itu. Mencari pengganti. Saya sih no, fales soalnya. Sorry. Let's go! Kira-kira siapa nih ya yang paling duluan ngabisin mie Aceh 3.000 dalam waktu 5 menit? Arya, Saki, Raja siap? Sabar, jangan kau makan dulu, kau kelaparan kali pun. Aku hitung ya, siapa paling cepat? 3, 2, 1. Oh mak, lapar betul nih habis main bola, capek kayaknya. Ya, capek kayaknya. Bungkus kedua, guys. Nah loh, lapar apa doyan nih? Bungkus ketiga, guys. Enak kali, guys. Menyerah. Ini sangat pedas.
Oke, foodies. Jadi siapa yang menang? Oke, ketahuan kan? Yang paling iya kan? yang paling aduhai ini yang menang ya. Congrats, Raja sesuai nama. Nah, Bagi dari makan receh. ya, oke. Keringetan, capek, habis lari-larian dan main bola, best banget lah kena asupan karbohidrat dari mie Aceh. Kata orang, murah itu belum tentu enak foodies, tapi kalau mie Aceh yang harganya goceng masih kembali 2.000 ini nih, gimana? Jujur, rasanya bukan kayak mie Aceh harga 3.000. Kesel banget karena ini harganya nggak sesuai. Harganya nggak sesuai sama kualitas dari rasanya sendiri. Ini beneran, bumbunya itu pedas, gurih. Udah gitu, dia memang dominannya pedas ya. Jadi begitu masuk nih buat kalian yang suka pedas, pasti kalian suka banget sama mie Aceh ini. Dengan harga 3.000, udah kenyang segini banyak. Dan ini 3.000 campur lagi. Hati-hati ya, level pedesnya tuh beneran to the max. Yang kena lidah Sumateranya Ihsan aja, jatuhnya tuh lumayan overpower loh. Pedesnya itu kayaknya nggak perlu cabe ini lagi, karena memang dia udah pedes nampol gitu, dan dia ada asam-asam sedikit karena memang dia ada kayak kandungan tomatnya gitu foodies. Ini tipikal mie Aceh yang nyemek, terus ada rasa pedas, gurih, sedikit asam. Tapi nih kalau kamu notice foodies, ada aroma sama rasa udang loh yang gak kalah dominan. Nah ini nih yang bikin mie Acehnya makin sedap kayak gimana gitu. Bawaannya pengen nyendok terus. Selain itulah serunya ya, nonton with a view. Jadi sambil nonton sambil makan with a view, nonton with a view, udah nonton with a view. Jadi bener-bener nih nikmatnya makin berasa. Ditambah ini bener-bener sayurnya kalian lihat ya, dia nggak pelit loh. Ini sawinya aja banyak banget loh, sawinya banyak. Ditambah dia juga nggak pelit, dengan rasanya yang udah pedas aja dia masih nambahin cabe gelondongan kayak gini. Jadi kita cobain. Kasih efek duar gitu. Itu pedas banget. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak receh. Nah, ini kalau ngeliat kan banyak restoran pakai teko. Nah, ini kita mau pakai toples gitu. Mau request nih, bisa nggak mbaknya bikin pakai toples? Halo mbak. Widih, kalau toples gitu judulnya haus apa haus? Es teler kaki lima yang satu ini bisa dibilang istimewa. Biarpun cuma gerobakan, racikannya udah diturunin selama 2 generasi, alias udah jualan selama 75 tahun. Foodies! Wah. Ini dia. Es teler jumbo. Ini megalodon, kalau aku bisa bilang ya, gede banget. Bisa buat makan sekampung kayaknya. Buset, kapan lagi? Ya ini berat banget, foodies, sumpah nggak bohong nih. Ini ada kali ini 3 kilo nih. Isian es teler itu ada nangka, alpukat segede kendil, daging kelapa, air gula, dan 3 kental manis. Semuanya kualitas premium loh foodies. Pak. Terbukti memang bahan-bahannya berkualitas, rasanya nggak bisa bohong ya, memang enak ya. Bahkan dia punya daging kelapa juga bagus tuh, masih krenyes-krenyes pas dimakan. Perpaduan bahannya emang saling melengkapi, dijamin gak bakalan giung kemanisan. Lihat aja tuh pelanggannya juga pada demen kan? Mbak, suka kesini ya? Iya. Pelangganan ya? Apa favoritnya mbak? Alpukat susu. Alpukat susu ya? Wah, kalau sama ini juga alpukat susu. Iya. Berapa kali seminggu kalau kesini? 2 kali. 2 kali? Ini lapar memang doyan. Berarti terbukti ya,
yang kesini memang pasti pesannya ini nih. Ya. Dan juga ini pilihannya lengkap ya. Jadi kalau dimakan tuh ada kelapanya, ada alpukatnya, ada nangkanya. Wow, enak. Ini aku yakin ya, kalau lagi bulan puasa, ini pasti rame nih. Buat beli takjil kan, buat buka puasa, enak banget. Habis puasa dari pagi sampai sore makannya es teler. Aduh. Mantap. Enak. Es teler ini baru buka sore sampai malam foodies, tapi nih biasanya baru sejam aja pembelinya udah langsung nyerbu. Kebuktikan kalau emang endul banget. Nah ini ada es campur foodies. Waduh ini juga nggak kalah mantep ya, dikasih cincau. Ada nangkanya juga. Tuh, wah. Sama dikasih kolang-kaling atau buah atap deh. Es campur ini juga pakai bahan-bahan premium untuk isiannya foodies. Potongan jelly, dicampur cincau, kolang-kaling, tape, nangka, alpukat, dan kelapa. Komplit habis deh. Ada jelly, sama ada krenyes-krenyes dari buah kolang-kalingnya. Oh, kesukaan aku. Dikasih tape. Lembut banget. Jadi nggak cuma manis, ada asam-asam dari tapenya. Wah ini lebih macam-macam rasanya ya. Manis, creamy, ada asam-asamnya juga. Tuh. Wah, cincaunya melimpah sih. Es campur punya ciri khas yang beda dari es teler. Kuahnya pakai sirup pisang Ambon yang bikin aromanya tuh jauh lebih wangi. Foodies, es teler ini emang udah terbukti juara ya. Sehari aja tuh bisa ludes 200 porsi. Cabang pertamanya di Pondok Kelapa terbukti sukses bikin pelanggannya jatuh hati. Makanya warung kedua ini di Cempaka Putih nih juga laris manis. Wah, tapi kayaknya ini kan nggak akan habis ya foodies ya. Kita bungkus aja boleh ya, buat pagi-pagi. Mbak tadi dibungkus ya, boleh ya? Kita bungkus aja. Jadi wajib cobain ke sini. Nanti info alamat dan detailnya langsung scan barcode yang di bawah sini ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Oh ini masih bisa dihabisin foodies. Kalau itu kegedean, begah aku. Foodies, ini nih rumah makan Sama Suru Ambon, punya Mama Dila Latukonsina di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Spesialisnya makanan Indonesia Timur, khususnya Ambon. Wih, mantap nih foodies. Foodies, aku udah bawa ikan kakap putih sama kunyit. Katanya di sini tuh bumbu kuningnya paling juara. Yuk, let's go. Mama Dila, halo. Aku udah bawa ikan kakap putih sama kunyit. Katanya di sini tuh bumbu kuningnya paling juara. Bedanya sama Makassar tuh apa? Oh iya memang beda. Kalau Ambon punya itu dia akan pakai kuah kenari kuning, namanya ikan kuah kenari kuning. Jadi di sini kuahnya mantap. Mantap foodies, yuk let's go. Yes, emang mantap banget karena bumbu kunyit, kemiri, dan bawangnya ada campuran kacang kenari yang ditumbuk. Kandungan lemak sehat di kacang kenari ini nih bikin cita rasa kuah tuh lebih umami, creamy, dan juga kental. Ditambah lagi ada kemangi, tomat, dan cabai yang bikin rasanya tuh cetar foodies. Satu porsi ikan kuah kuning kenari bisa buat 4 orang, udah sepaket sama singkong dan juga talas rebus, lalapan kelapa, dan juga cah kangkung nih foodies. Pendampingnya bisa pakai nasi atau papeda loh. Wih, cucok deh nih ya makan bareng sama Besti atau tim arisan. Foodies kalau mau datang ke sini mending dari jam 12 siang deh, soalnya di jam 2 atau 3 sore tuh biasanya udah ludes stok 20 kg ikan kuah kuning kenarinya. Wadidaw. Nah, jadi penisirin kan pengen langsung cobain? Oke, kita takis. Rempahnya kerasa banget bumbunya. Dan ini ikannya kelihatan seger banget ya, masih manis.
Rasa kenarinya kerasa, dan yang bikin wangi itu kemanginya enak banget. Cabenya nih. Ya Allah, di sini pedas banget. Mama pedas banget, Mama. Tapi enak. Enak banget, nagih gitu. Kuahnya agak asam sedikit, lebih gurih. Enak banget. Foodies harus coba sih. Beneran juara ya foodies kuah kuning ya. Perasaan lemon cuy atau lemon Ambon bikin rasa kuahnya tuh kayak asam-asam seger nampol foodies. Wajar deh ya kalau banyak yang rebutan. Ini ada sayur kangkung juga nih. Nah, cocok banget kan? Ikan sama sayur kangkung foodies. Kangkungnya masih seger banget ya. Gurih. Unik, dia tuh pakai bunga pepaya, jadi agak pahit sedikit, cuman enak. Yuhu, kalau mau sensasi unik lainnya bisa nih cobain makan pakai singkong mentega dan talas rebusnya, biar nggak nasi terus. Ini dicampur sama kuah, jadi lebih asem ya, karena kan kuahnya kan agak-agak asem, dan jadi kayak gurih gitu, enak. Jadi yang kena bumbu kuning agak asem, tapi nggak pakai bumbu kuning, bener-bener hambar ya. Eits, jangan lupa cobain nih foodies lalapan kelapanya. Biasanya potongan kelapa ini nih jadi pendamping kalau foodies makan bareng sama papeda. Jadi kalau campur nasi mah cucok juga nggak sih tuh Ismet? Aku pertama kali sih makan lalapan kelapa muda pakai nasi. Cocok sih, rasanya lebih ke gurih sih. Sama lebih dominan kelapa ya. Gimana? Foodies pengen nyobain juga? Harus dong, karena ini adalah wena sehat pula, iya kan? Terus ada yang segar-segar cantik kayak begini lagi nih foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies yang biasa jalan pagi padahal niatnya nyari sarapan, cobain deh ke daerah Cipete. Karena di sini ada martabak telur bihun yang legend nih, jualannya aja udah dari tahun 90. Tempatnya sederhana, cuman gerobakan aja tapi tetap jadi favorit warga sekitar sampai sekarang loh foodies. Bu, ini udah terkenal nih, udah jualannya udah puluhan tahun ya Bu ya? Iya. Udah berapa lama Bu? Udah tahun 90 ya? Tahun 90. Tahun 90 Iya, foodies. mulai dulu 300 sampai sekarang 5.000. Wah, dari 300 perak, 300 rupiah sekarang 5.000 Bu ya? Iya. Zaman sekarang uang 5 ribuan bisa dapat makan enak. Wah, mantep banget nggak sih dengarnya? Ya pasti bisa dong di martabak telur bihun. Buat adonannya ini campuran telur dan juga sedikit tepung terigu, tapi tentu saja telurnya lebih banyak ya, jadi teksturnya lembut dan padat. Ditambahin juga irisan daun bawang biar wanginya menggugah selera, gitu foodies. Sekali bikin langsung sewadah besar kayak begini nih, karena emang selaku keras itu sih. Hati-hati ya waktu gorengnya nih, karena cuma butuh waktu sebentar aja martabak ini udah matang dengan warna yang golden brown and smells good. Sesuai namanya, martabak telur bihun pasti ada isian bihun di dalamnya ya foodies. Komplit dengan sayurannya, ada wortel dan juga kol yang pastinya fresh. Gak perlu dibolak-balik biar telurnya matang sempurna, tapi dalamnya tetap lembut. Kelihatannya si endol pol nih, tinggal siap santap aja nih foodies. Ditemenin sama sambal kacang yang biasa buat rujak cingur. Mantap, let's go! Ini telurnya, telur ayamnya ini. Jadi kan udah dicampur adonan tadi foodies, tuh pasti rasanya lebih jos banget ini. Rasanya tuh gemuk, gurih, lembut banget di mulut. Gurih, asin-asin, enak, mantep banget di mulut. Iya dong, lembut banget karena bihunnya direbus dulu sampai lunak, terus ditirisin dan dicampur sama wortel serta kol yang sudah diiris halus. Jadi pas digigit ada sensasi kenyal dari bihun,
crunchy dari sayurannya dan lembut dari telurnya. Wah, perpaduan yang klop dan bikin nagih nih. Beda banget pedis. Kalau kita makan cuma pakai bumbunya doang, emang berasa pedesnya. Tapi kalau misalnya udah kita campur, kita makannya bareng-bareng sama telur sama bihunnya, emang jos rasanya. Pedis mantep banget. Ini mah jagoannya sarapan cepat saji yang nggak nguras dompet ya, karena cuma 5.000 aja. Beli satu mah nggak cukup nih, beli 5 juga nggak berasa di kantong. Mantep ya? Nih pedis, ya tuh bapaknya ibunya jam 6 udah buka. Jadi yang muda-muda jangan mau kalah pedis. Yup, mereka tuh dari jam 6 udah standby di Jalan Anggur nomor 2 Cipete, Jakarta Selatan. Kalau nggak mau kehabisan, harus cepetan nih foodies. Soalnya itu jam 9 aja udah sering habis saking ramenya. Mau dibawa pulang, atau dicemil langsung, atau dimakan sama nasi pun mabeh, tetap lazim. Ini nih, namanya makan receh, menu receh, tapi rasanya enggak recehan. Lagi nih makan kita. Makanan sultan tapi harga cuma 10.000. Iya dong, ada tuh foodies. Docang ini nih dulunya makanan sultan Cirebon, sekarang jadi salah satu menu sarapan favoritnya orang Cirebon. Bentuknya sih mirip-mirip ketoprak tapi isinya beda. Ada lontong, toge, daun pepaya dan parutan kelapa terus disiram sama kuah oncom. Foodies, ini dia salah satu makanan khas Cirebon. Docang foodies. Wah, apa itu docang? Aku penasaran nih foodies. Kita cobain langsung nih. Salah satu makanan khas Cirebon. Nih, lihat foodies. Dari warnanya aja udah medok kayak gini, pasti rasanya medok nih. Kayak akan rempah-rempah foodies. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasa asamnya itu bukan dari asam Jawa ya foodies. Jadi sensasi rasa asamnya ini dia didapetin dari oncom. Nah, oncom itu kalau bikin tempe itu kan 1-2 hari bikin tempe. Nah, tapi ini bukan dibikin tempe. Jadi difermentasi selama 1 hari sehingga menjadi oncom dan menimbulkan cita rasa agak sedikit asam-asamnya. Nah, dari situ foodies. Jadi original dari oncomnya sendiri foodies. Ini benar-benar beda banget rasa sensasi asamnya. Karena oncomnya direbus bareng sama kuah, jadi rasa dan aroma fermentasinya tuh strong banget foodies. Gurih, pedas, dan juga sedikit asam menyatu sempurna di lidah. Nah, kalau foodies butuh asupan protein, bisa nambah telur juga nih. Telurnya ini sedikit berbeda foodies, dimasak langsung dengan rempah-rempah jadi telur pindang. Terus juga di sini ada campuran daun pepaya foodies. Nih. Nah, katanya docang ini dia pakai daun singkong, tapi ini pakai daun pepaya. Nah, aku mau cobain. Karena kalau pengolahannya nggak pas, daun pepaya ini bakalan pahit foodies. Kita cobain ya. Bismillah. Boleh. Ternyata daun pepayanya itu nggak pahit sama sekali. Di Cirebon sih penjual docang biasanya mangkal pagi-pagi tuh buat menu sarapan. Tapi docang Pak Kumis ini bukannya sampai jam 7 malam. Jadi mau jajan kapan aja udah pasti bisa tuh foodies. Cus langsung mampirin ya, dipastikan mah modal tipis tapi bisa kenyang seharian. Namanya juga makan receh, menu receh tapi rasa no recehan. Foodies, ini bukan bakso tapi ini pentol. Tapi gak cuma itu aja, di sini ada, boleh Bu, bantu angkat. Ada pentilnya yang kecil. Terus yang terakhir nih, ada pentalnya. Kita ambil dulu. Ini dia pentalnya. Luar biasa, banyak sekali. Ini berapaan? Seporsi berapa? Ini seporsi 10.000 aja. Seporsi 10.000 aja foodies.
Wadidaw, sedekah kali ya foodies, seporsi cuma 10.000 aja. Pantes diburu sampai ngantri-ngantri nih foodies. Dapat antrian nomor 23, ternyata ngantrinya seramai ini di bakso pental pentil pentol. Ini pasti enak banget, nih penasaran rasa kayak gimana nih. Nih tuh, lihat udah ada ibu-ibu tuh yang ngantri nih. Bu ngantri dari jam berapa Bu? Oh dari tadi udah 1 jam. Wih, emang ya ciwi-ciwi tuh kalau udah doyan pasti rela effort ya foodies. Jadi isinya tuh ada 1 pentol ukuran besar, 1 pentol alias pentol tahu, dan 6 pentil alias pentol kecil. Makanya dia tuh namanya jadi pental pentil pentol. Bisa aja nih ya S3 marketingnya Em. Oke foodies, sekarang aku mau coba pentolnya dulu. Yang paling besar nih. Wih mantap, besar sekali ya. Kita coba langsung santap ya foodies ya. Bismillah. Nah, foodies, pentol ini di dalamnya tuh banyak banget dagingnya. Nah, aku bisa lihat ya, ini aku udah makan, ini setengahnya nih. Dia bisa lihat. Nah foodies, di dalam sini itu masih banyak dagingnya. Jadi memang dia nggak full tepung, tapi daging baksonya itu berasa banget. Perbandingan tepung aci sama dagingnya 1:10 tuh coba foodies. Pantes aja lembut dan ngedaging abis, gak pelit cenah. Khusus pentol dagingnya pakai campuran daging ayam dan sapi nih foodies. Mantap banget foodies rasanya. Wah, seger banget. Nih kalau ngantuk di jalan nih, melipir dulu makan ini, melek langsung. Kuahnya emang sengaldu itu karena direbus bareng sama bakso, tetelan, bawang goreng, dan seledri. Auto nyatu semua deh tuh sari-sarinya ke dalam kuahnya. Lanjut kita cobain pentol kecilnya ya. Nah yang ini pakai daging ayam sama tepung aci nih foodies. Kalau tadi pentolnya udah, kita cobain yang besar. Sekarang yang kecil. Nah, ini pentilnya nih. Wih. Rasa kayak gimana? Segurih pentolnya ya. Langsung aja kita santap sama kuahnya. Di mulut, langsung aja foodies. Lembut banget. Last but not least, pentalnya. Nah, foodies bisa lihat di sini kan tuh. Ada perpaduan dari tahunya. Terus ada pentolnya juga di dalam. Dan pastinya ada dagingnya juga dong. Kita langsung santap ya foodies ya. Bismillah. Rasa perpaduan antara tahunya dan pentolnya itu ngeblend banget, jadi satu banget rasanya. Terus juga tahunya tuh tahu yang rasa, bukan tahu yang polos. Jadi ketika makan gurihnya dari pentolnya dapat, gurih dari tahunya juga dapat. Kalau mau lebih mantep, bisa banget itu diracik cik-cik pakai sambal sepuasnya. Wah, gokil banget kan? 10.000 udah sepuas ini loh jajannya kita foodies. Udah kayaknya tadi udah mau habis tuh Bu. Oh, yang iya. kecilnya udah habis duluan tuh kayaknya tuh. Duluan saya. Paling suka yang mana tuh? Paling suka yang gede. Yang si pentolnya ini. Kenapa yang gede? Yang gede terakhir tapi? Nah, enggak. Karena yang kecil-kecilnya itu kan gampang, cuman kecil ukurannya. Kalau ini mesti belah dulu. Oh gitu. Iya. Langsung. Oh lep. Nah foodies, kalau mau ngerasain nikmatnya makan pentol kayak ibu-ibu ini dan juga Kevin, ya udah datang aja sih langsung ya ke Pondok Gede, Bekasi. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak receh. Lanjut makan dulu. Pisangnya ini rasanya tuh manis, gak ada asam-asamnya. Biasanya kalau pisang goreng tuh ada sepetnya, ada asamnya. Ini enggak foodies dan lembut banget. Nah. Foodies, jualan cuma satu, pisang goreng. Tapi sehari bisa ngabisin 100 sisir. Waduh.
Wadidaw, ini sih beneran no play nih laris manis. Harganya receh aja lagi, nggak sampai ratusan ribu kok kayak pisgor viral yang itu tuh foodies. Ini tuh pisang goreng andalan warga Tambora, Jakarta Barat. Pisang goreng khas Kalimantan Anyan yang always laris manis. Saking larisnya nih, warung ini sering tutup lebih cepet loh foodies. Biasanya buka warung jam 11 siang sampai jam 6 sore. Tapi kalau lagi banyak pesanan, jam 1 siang aja udah ludes deh tuh nggak pakai sisa. Udah jadi ciri khasnya nih foodies, kalau pisang goreng Kalimantan tuh kayak begini. Diiris tipis, lalu dibentuk melebar kayak kipas sebelum dicemplungin ke adonannya. Pisangnya pakai pisang kepok ya foodies, daging buahnya padat jadi nggak gampang rusak atau lembek walaupun diiris tipis. Udah pasti enak foodies, soalnya ini pakai pisang kepok yang kalau dimasak aroma wangi dan rasa manisnya makin kuat. Dan walaupun tadi irisannya tipis, daging buah pisang ini nggak hancur loh, tetap bisa dirasain lembutnya di lidah kita. Crispy banget. Dan pisangnya ini rasanya tuh manis, nggak ada asam-asamnya. Biasanya kalau pisang goreng tuh ada sepetnya, ada asamnya. Ini enggak foodies. Dan lembut banget. Rasanya juga manis. Gak cuma pilihan pisangnya yang oke, adonan dan cara gorengnya juga perfect, no debat. Kulit gorengannya yang renyah bikin sensasi makan pisang goreng bukan sekedar ngemil biasa foodies. Setiap gigitannya tuh bikin puas kayak dengerin ASMR gitu. Crispy banget foodies. Dan ini adonannya ini manis, dia nggak terlalu manis banget ya, karena di sini sama paduan dari pisangnya ini udah pas, ada manisnya juga kan. Ini pas banget loh. Waduh, ada yang mulai ketagihan nih. Tapi no worry ya dek, soalnya di sini emang ada 2 pilihan penyajian pisang goreng. Foodies bisa beli yang setengah mateng atau ada juga yang udah siap makan. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan.